Perkenalkan, nama saya Formasi Baru SPD, nomor UKG 2018003040803. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Nomor induk mahasiswa 9223411500. Saya guru di UPTD SMP Negeri 1 Moroe. Hari ini Selasa 13 Desember 2022. Saya melaksanakan uji kinerja dengan layanan pimpinan kelompok. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Silakan duduk ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Oke. Jadi terima kasih atas kehadiran anak kami semuanya dan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya dan alangkah baiknya kita mengingatkan diri kepada Tuhan. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, disilakan. Baik teman-teman, harap tenang, mari kita berdoa sesuai kamar dan keputusan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita perkenalan diri ya. Perkenalan diri, mungkin kita tidak saling mengenal, dan pada perkenalan diri ini nanti anak-anak kami mengucapkan siapa namanya, hobinya, dan cita-cita apa. Hobi, cita-cita, dan nama ya. Jadi mulai dari sebelah kanan saya, silakan pada anak saya di sini. Perkenalkan, nama saya Christine Desiree Pribule. Hobi saya itu memasak dan cita-cita saya sebagai dokter. Iya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Desmond Haryanto. Hobi saya main bola dan cita-cita menjadi guru. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Natalia Firnopelia Baruhu. Hobi saya bermain bulu tangkis. Cita-cita saya pegawai. Oke. Nama saya Suwandi Sukur Darman Barugu. Hobi saya main voli. Cita-cita saya menjadi guru. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yolenta Jelita Barugu. Hobi saya bernyanyi, cita-cita jadi pegawai kantor. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lisna Barugu. Hobi saya membuat kue. Cita-cita pegawai kantor. Pegawai kantor. Oke, baik. Semoga cita-citanya dapat terwujud ya. Dan berikutnya adalah Bapak mau tanya dulu. Apakah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Tidak. Tidak pernah ya? Tidak. Jadi di antara anak-anak saya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, tidak. Baik. Bimbingan kelompok adalah ya suatu kegiatan bimbingan konseling ya, yang dilaksanakan secara kelompok. Di antaranya adalah ada pemimpin kelompok dan ada juga anggota kelompok. Jadi untuk membahas suatu topik. Jadi artinya di sini Bapak pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Jadi itu yang dikatakan adalah bimbingan kelompok. Sekarang tujuan daripada bimbingan kelompok adalah mampu berbicara di depan orang banyak. Kemudian mampu mengemukakan pendapat, ide, saran,
dan kemudian mampu ya mengemukakan pendapat dan mempertanggungjawabkan ya apa yang dikemukakan. Kemudian belajar menghargai satu sama lain. Kemudian saling ada keakraban, ya adanya kekerabatan masing-masing anggota kelompok. Dan itu adalah sebagai tujuan daripada bimbingan ke kelompok. Berikutnya adalah kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, cara pelaksanaannya adalah bimbingan kelompok ada namanya topik tugas dan ada namanya juga topik bebas. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang topik tugas. Artinya Bapak nanti memberikan topik ya, dan anak-anak kami semuanya memberikan tanggapan ya, memberikan ide tentang topik yang kita bahas hari ini. Ya, sudah paham? Sudah. Oke. Adapun yang menjadi azas-azas kita di dalam bimbingan kelompok. Pertama, azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini adalah menyimpan dan merahasiakan hal-hal apa saja yang kita bahas pada hari ini dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Itu azas kerahasiaan. Azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini adalah meliputi ya, anak-anak kami nanti bebas mengemukakan pendapat ya, tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa ragu-ragu. Jadi anak-anak kami nanti bebas mengemukakan pendapat. Berikutnya azas kesukarelaan. Jadi azas kesukarelaan ini anak-anak kami semuanya datang di sini dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari siapapun. Ya. Kemudian ada azas kenormatifan. Kenormatifan ini adalah kita saling menghargai satu sama lain. Contohnya kalau si A berbicara, maka kita juga sebagai anggota lain kita memberi kesempatan untuk kepada si A untuk berbicara. Artinya jangan kita potong pembicaraan teman-teman kita pada saat dia berbicara. Jadi itu kenormatifan. Kemudian tanggung jawab atau tugas tanggung jawab anggota kelompok, ya, tanggung jawab anak-anak kami nanti adalah membahas suatu topik, ya, untuk membahas itu dengan memecahkan dan melalui diskusi kelompok nanti pada saat kegiatan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan sudah dipahami ya. Nah, jadi itu azas-azas kita di dalam bimbingan kelompok. Nah, jadi sekarang kita ada ice breaking. Ya, ice breaking kita udah siap kan? Sudah. Oke, jadi saya ajak untuk berdiri. Ya, silakan. Ice breaking kita. Udah siap ya? Oke, kita mulai. Bawah, atas, bawah, atas, kiri, kanan, kiri, atas, bawah. Oke, silakan duduk. Nah, jadi terima kasih kepada anak kami semuanya, dan sekarang Bapak jelaskan kembali tentang pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi pada saat pelaksanaan ini nanti Bapak harapkan ada rasa keterbukaan, ada rasa saling menghargai, dan jangan ada rasa malu atau ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang menjadi ide atau tanggapan berdasarkan topik yang kita bahas. Kemudian Bapak tanya dulu, apakah sudah siap mengikuti layanan ini? Siap. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada inti, Bapak berikan contoh dulu ya. Contohnya begini. Bapak kasih judul topik adalah tentang kenakalan remaja. Jadi anak-anak kami nanti pada topik itu membahas apa yang melatar belakangi dan apa
faktor yang menjadi latar belakang permasalahan kenapa ada tanda-tanda. Jadi kira-kira begitu contoh dulu yang kita bahas hari ini. Dan sekarang Bapak mengemukakan apa yang menjadi topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah tentang masalah kesulitan belajar. Jadi ini penting kita bahas karena kita sebagai pelajar tentunya kita sering mengalami hal-hal ini. Kita sering sulit dalam belajar. Jadi melalui diskusi ini nanti kita tahu apa saja yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, jadi di dalam kesulitan belajar ini ada 3 item yang kita bahas. Pertama, apa itu belajar? Kemudian faktor-faktor penyebab masalah kesulitan belajar. Dan ketiga, cara mengatasi masalah kesulitan belajar. Jadi kepada rekan semuanya, Bapak tanya dulu, apa itu belajar? Oke, saya mulai dari sebelah kanan saya, silakan. Belajar adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh seseorang siswa dalam kehidupannya, baik itu segi pengetahuan dan sebagainya. Ya, silakan. Jadi belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk mengetahui apa yang dia tidak ketahui menjadi dia ketahui, baik dalam perilaku, keterampilan maupun pengetahuan. Oke, baik. Selanjutnya, Oya silakan. Belajar adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang siswa untuk mencapai tujuan Untuk mencapai tujuan dan cita-cita ya. Oke, silakan selanjutnya. Belajar adalah upaya yang dilakukan seorang pelajar untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Oke, baik. Selanjutnya, Menurut saya, belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari hasil pengalaman masa lalu atau pembelajaran bertujuan atau direncanakan. oke, baik. Selanjutnya, silakan. Belajar adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengetahui yang tidak diketahui. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak kami semuanya. Sekarang dapat kita simpulkan bahwa belajar itu adalah Suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk mengetahui apa yang dia tidak ketahui menjadi yang ketahui, baik itu dalam sikap, perilaku, keterampilan maupun pengetahuan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak saya semuanya. Sekarang kita membahas topik yang kedua tentang apa faktor-faktor penyebab daripada kesulitan belajar. Jadi di dalam kesulitan belajar itu faktornya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, jadi faktor internal ini apa kira-kira menurut kalian? Faktor psikologis. Faktor psikologis. Kira-kira apa yang menjadi faktor psikologis? Kekurangan motivasi, bakat. Kekurangan motivasi. Iya, pas dalam belajar. Motivasi dalam belajar. Iya. Yang lain? Bagaimana yang lain? Tidak ada bakat ya? Iya. Jadi contohnya kalau kurangnya motivasi, artinya bagaimana? Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada daya? Memperhatikan. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang memperhatikan. Ya. Jadi kalau yang lain ada? Yang lain ada? Tidak, Pak. Jadi faktor daripada biologis itu yang pertama tadi kan, jadi faktor biologis karena mungkin biasa sakit atau mungkin ada kekurangan fisiknya, begitu. Itu faktor daripada biologis. Jadi kalau faktor daripada psikologis itu adalah faktor dari Pribadi. Jadi kalau di dalam pribadi, apa tadi faktornya? Kurangnya motivasi dalam belajar. Kurangnya motivasi dalam Belajar. Yang berikutnya apa? Tidak ada Tidak ada bakat. bakat. Tidak ada bakat ya? Iya. Kemudian apa lagi? Tidak ada niat. Tidak ada niat. Berarti maksudnya tidak ada niat ini maksudnya gimana? Tidak mau mengetahui apa yang dia ketahui.
berarti tidak mau mempelajari, tidak mau belajar gitu. Iya. Jadi berikutnya apa tadi? Berarti menyepelekan pembelajaran. Nah, jadi di dalam faktor daripada psikologis ini adalah tadi pertama kurangnya motivasi, kemudian Tidak ada bakat, tidak ada bakat, kemudian tidak ada niat, tidak ada niat, kemudian pelajaran. menyepelekan ya. Iya. Oke, jadi itu merupakan salah satu masalah kesulitan belajar di dalam pribadi. Namanya adalah internal. Sekarang kita membahas tentang eksternal. Jadi eksternalnya sekarang apa kira-kira? Menurut kalian dulu. Kalau menurut saya Pak, sesuatu maksudnya di luar sisa juga bisa dari keluarga, lingkungan maupun risiko. Oke, berarti kalau di lingkungan keluarga, faktor daripada kesulitan belajar atau eksternalnya, jadi kira-kira apa yang mempengaruhi? Kalau menurut saya Pak, Oke, satu persatu dulu ya, silakan. kalau menurut saya Pak, kalau di lingkungan jika setiap hari para tetangga atau anak tetangga selalu teriak sehingga dalam proses pembelajaran saya sehingga terganggu mereka. Berarti ada keteriakan di lingkungan rumah ya. Berarti kalau yang lain gimana? Oke, ini dulu. Terpengaruh dalam pergaulan bebas. Oke, lagi lanjut. Cepat tadi. Oke, lanjut. Terpengaruh dalam pergaulan, contohnya dalam main game bersama, Terpengaruh dalam bermain game. bermain games. Oke. Saya Pak, Oh iya, lanjut. kalau di lingkungan saya pernah terganggu karena suara kendaraan yang selalu mendengar setiap hari sehingga suaranya ini mempengaruhi pikiran saya Pak. Mempengaruhi pikiran untuk karena banyak kendaraan mungkin ya di lingkungan rumah. Oke, apa lagi? Silakan. Mungkin, Rizka. mungkin kurang dorongan orang. Kurang dorongan. Iya, benar. Jadi faktor daripada keluarga itu kurangnya dorongan orang tua. Apalagi Tidak memperhatikan anaknya, tidak memerhatikan, tidak memberikan dorongan. tidak memberikan dorongan. Terlalu Oke. sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dalam pekerjaan. Sehingga Yang tidak sibuknya siapa kira-kira? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Lalu apa? Oke, baik, sekarang kita membahas tentang faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini kira-kira apa menurut kalian semuanya? Dari luar siswa. Dari luar siswa. Iya. Jadi kira-kira di luar siswa itu kira-kira apa? Contohnya juga pada faktor keluarga, sekolah maupun Faktor keluarga, lingkungan lingkungan sekolah, dan masyarakat masyarakat, ada lagi maupun lingkungan rumah. Oke, berarti kalau faktor daripada lingkungan keluarga apa kira-kira yang menjadi faktor kesulitan siswa? kurang dorongan orang tua. Kurangnya Dorongan orang tua. dorongan orang tua. dalam hal apa? Dia belajar. Dalam belajar. Begitu ya. Kurang memotivasi anaknya agar belajar. Berarti orang tuanya kurang memotivasi anaknya dalam hal Belajar. Kemudian apa lagi di dalam keluarga? Jika tidak ada Pak. Berarti buku pembelajaran tidak ada di rumah ya? Oh, berarti ada lagi? Jika para kakak atau abang misalnya bertengkar sehingga bisikan mereka mengganggu pikiran langsung. Berarti ada kebisikan di lingkungan rumah ya? Kira-kira siapa yang lain bisa menjadi tanggapan atau saran? Ada? Kalau faktor daripada keluarga itu tadi sudah dikatakan bahwa pertama faktor orang tua, ya kan, kurangnya motivasi orang tua kepada anak. Kemudian faktor tidak ada buku mata pelajaran di rumah, begitu kan? Iya. Nah, kemudian apa lagi? Faktornya apa lagi?
Faktor jika tetangga di sebelah rumah selalu bertengkar, bisikan mereka mengganggu jika belajar. Berarti bisikan orang di rumah ya. Jadi karena orangnya juga ramai begitu. Nah, jadi itu salah satu faktor daripada keluarga. Nah, jadi sekarang faktor daripada lingkungan sekolah. Jadi kira-kira apa yang menjadi faktor daripada lingkungan sekolah? Saya, Oke, silakan. kalau menurut saya Pak, kalau siswa ini benci kepada guru sendiri. Benci kepada gurunya sendiri. Yang lain apa? Tidak Oke, silakan. fokus saat belajar. Tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira apa yang menjadi kendala seperti itu? Desmond. Gurunya tidak fokus. Gurunya kurang humoris. Iya. Ada yang lain kira-kira? Jika kita mau bertanya, malah gurunya selalu marah. Siswa bertanya, guru marah, Iya. begitu. Ada yang lain? Bisikan dari siswa Pak setiap kelas. Berarti bisikan setiap kelas, berarti mempengaruhi kelas yang satu. Iya. Berarti adanya suara-suara yang besar, berarti sehingga mengganggu di dalam kegiatan berbelajar. Apalagi Tidak menyukai mata pelajaran. tidak menyukai mata Pelajaran. pelajaran. Jadi kira-kira yang menjadi faktor ketika tidak menyukai mata pelajaran apa kira-kira menjadi permasalahan tentang itu? Contohnya pada MPK. Oke, matematika. Oke, silakan. Contohnya kalau siswa itu tidak mengetahui angka, huruf, sehingga dia tidak mau belajar lagi. Oh, berarti ada yang lain? Si Wandi, gimana kira-kira si Wandi? Malu bertanya Pak. Malu bertanya. Jadi yang membuat siswa itu malu bertanya untuk guru apa kira-kira? Karena tidak pernah membiasakan perkataan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tidak membiasakan diri ya Iya. untuk bertanya. Berarti ada rasa takut mungkin ya. Nah, jadi itu faktor daripada lingkungan sekolah. Jadi kalau faktor daripada lingkungan masyarakat apa kira-kira? Contohnya jika setiap pada jalan, setiap kendaraan ada bisikan sepaham sehingga mengganggu pikiran siswa jika mau belajar. Oke, ada yang lain? Oke, Karena terpengaruh dari gangguan lingkungan. terpengaruh dalam pergaulan bebas. Oke, ada yang lain? Kira-kira faktor daripada lingkungan masyarakat itu apa yang menjadi pengaruh daripada kesulitan belajar siswa? Pak, Ya, silakan. terpengaruh dengan teman-teman masyarakat yang sedang bermain. Terpengaruh dengan teman-teman masyarakat yang bermain. Jadi seperti apa kira-kira sih? Contohnya jika bermain tali, bermain game, berkumpul nongkrong pada malam hari, sehingga Ya. terpengaruh mau mencoba gimana rasanya. Oh, berarti ketika ada yang main games dan sebagainya, itu juga dengan mereka begitu. Iya, mau mencoba. Mau mencoba hal-hal yang baru atau nilainya kurang yang baik ya. Padahal dia merugikan diri sendiri. Nah, jadi ada lagi yang menjadi faktor daripada lingkungan masyarakat. Pengaruh dalam hiburan Hiburan masyarakat. masyarakat. Jadi maksudnya gimana kira-kira? Pengaruh dalam merokok. Terpengaruh dalam merokok. Jadi biasanya kalau kita seperti siswa SMP ya, ada yang merokok ya kira-kira? Tidak ada. Sebagian kan. Sebagian kan? Iya. Berarti mestinya ingin mencoba juga kan Iya. dalam merokok. Berarti tentunya dapat mempengaruhi proses belajarnya. Kan gitu. Nah, berikutnya apa lagi? Tadi faktor dari lingkungan sekolah, faktor
lingkungan rumah, faktor lingkungan masyarakat. Jadi sekarang hubungan guru dengan siswa. Jadi bagaimana kira-kira hubungan guru dengan siswa? Ketika punya masalah, bagaimana proses belajarnya? Siswa ini tidak mau belajar jika guru yang diujinya mau membunuh teorinya. Jadi yang membuat, perhatian dulu ya, yang membuat siswa itu hubungan guru dengan siswa, apa yang menjadi kendalanya? Jika guru itu mau menjelaskan setiap hari, dia hanya bisa dari umur sedikit pun sehingga para siswa mengantuk melihat wajah bapak itu. Oh jadi, oke. Jadi tadi kan Bapak katakan hubungan guru dengan siswa. Jadi seandainya hubungan guru dengan siswa kurang baik, apa kira-kira yang terjadi? Membenci. Ada rasa Kebencian. Kemudian apa lagi? Bagaimana kalau guru menyampaikan sesuatu, apakah siswa tertarik? Tidak. Tentunya tidak. Nah, jadi itu salah satu faktor-faktor penyebab utamanya kesulitan dalam belajar di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian sekarang kita membahas tentang bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar. Jadi kira-kira apa yang menjadi untuk mengatasi masalah kesulitan belajar? Fokus dan belajar. Oke, satu lagi dulu. Ini dulu si Lisna dulu lah. Oke, silakan Lisna. Aktif saat pembelajaran sedang berlangsung. Iya. Dengan ketika pembelajaran sedang berlangsung, kita dapat mengatasi permasalahan dalam belajar. Oke, aktif dalam proses. Belajar. Saat pembelajaran Berarti aktif saat pembelajaran Berlangsung. Apa lagi? Ya Pak, Oke, silakan Desri. tidak boleh memakai HP ketika belajar Pak. Tidak boleh membaca HP pada saat belajar. Oke, silakan Desmond. Selalu membacakan. Selalu membaca kata. Ada lagi? Selalu fokus dalam pembelajaran. Selalu fokus dalam pembelajaran. Oke, baik. Bapak tanya dulu. Yang membuat kita fokus dalam belajar, apa kira-kira? Tidak punya niat untuk mengetahui dia yang tidak ketahui. Ada niat. Iya. Tadi kan yang membuat kita fokus dalam belajar, apa yang menjadi dorongan? Karena dorong oleh orang tua Pak. Bisa memberi contoh dulu bagaimana cara agar kita fokus dalam pembelajaran di kelas. Siapa yang bisa memberikan contoh dulu? Contoh kan, sedang belajar di kelas. Jadi biar kita fokus dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Kira-kira apa menjadi contohnya? Biar lebih kita fokus dalam hal pembelajaran, apa yang menjadi yang kita lakukan? Kalau bisa Pak, fokus ketika guru sedang menjelaskan. Ya, jadi guru menjelaskan begitu ya. Nah, kemudian fokusnya di mana? Sama guru atau mata pelajarannya? Hah? Mata pelajarannya kan bukan sama guru ya? Iya. Jadi kalau sama guru kan yang menyampaikan informasi atau pembelajaran. Iya. Tetapi kita juga fokus dalam belajar. Jadi yang Bapak tanya sekarang, apa yang membuat kita fokus dalam pembelajaran itu? Karena mata pelajaran itu mudah Pak. Karena mata pelajaran itu mudah dipahami. Berarti itu salah satu ya cara mengatasi untuk masalah belajar adalah selalu fokus dalam belajar. Contohnya begini, Bapak mata pelajaran di sekolah ya mengajarkan contohnya tentang sejarah bangsa Indonesia. Tentunya kita sebagai siswa mengingat siapa saja yang menjadi pahlawan.
siapa namanya, bagaimana ciri-cirinya, sehingga kita otomatis untuk mengingat. Nah, jadi hanya satu topik dikasih Bapak Ibu guru di kelas atau mata pelajaran, kita sudah tahu. Jadi itu salah satu dulu yang membuat kita fokus dalam hal belajar adalah kita ada ingat, mengingat, ya. Jadi mengingat apa saja yang maksud dari materi pelajaran di sekolah. Jadi itu salah satu yang membuat kita fokus dalam hal Belajar. Kemudian memainkan Handphone. Jangan memainkan handphone pada saat Belajar. Jadi kira-kira bagaimana ya contoh daripada jangan memainkan handphone pada saat belajar? Jauh handphone. Oke, silakan. Contohnya Pak, jika mau belajar, kita menggunakan seluler dan kita menjauhkan HP dari buku atau meja. Oke, ada yang lain? Berarti kalau kita belajar, kita jauhkan HP. Belajarnya di mana ini? Kalau di Rumah. Ya, kalau di rumah kita belajar. Kalau kita membaca buku, berarti kita jauhkan HP. Kalau HP juga lewat kita untuk belajar, apa yang kita lakukan? Berarti kita matikan data Seluler. biar tidak ada notifikasi masuk, dan begitu. Nah, sehingga kita fokus dalam hal Belajar. begitu. Kemudian apa lagi yang tadi? Membuat catatan. Berarti membuat catatan itu bagaimana kira-kira? Hal yang penting dalam penjelasan seorang guru. Berarti mencatat hal-hal yang penting dalam Penjelasan penjelasan seorang guru. Gitu ya. Ada lagi? Membuat jadwal kegiatan belajar. Nah, jadi kalau membuat jadwal kegiatan belajar ini kira-kira bagaimana? Contohnya itu menentukan hal-hal yang penting. Mementingkan hal-hal yang penting. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Menyusun jadwal di kertas atau di handphone, sehingga jikalau ada jadwal tersebut kita bisa teratur dalam menjalankan waktu-waktu kita dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita sesuaikan ya, karena kita sudah tuntas membahas topik yang kita bahas hari ini. Dan kira-kira anak-anak kami semuanya apa yang kita lakukan setelah kita membahas topik ini? Apa yang menjadi komitmen kita di dalam pembelajaran atau topik yang kita bahas hari ini? Oke, silakan. Yaitu dalam pembelajaran yang sedang kita bahas, kami sebagai siswa kami akan mau mengikuti aturan-aturan yang telah Bapak kasih, yaitu selalu fokus dalam belajar, memikirkan HP jika mau belajar, membuat catatan untuk pengharian dan mengatur jadwal. Oke, baik, terima kasih Desri. Yang semoga topik kita hari ini bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Ya, kita sudah tahu tadi bahwa apa itu belajar, kemudian apa faktor-faktor daripada kesusahan belajar, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, semoga anak-anak kami semuanya dapat menjalankan untuk kedepannya, dan semoga belajarnya juga berjalan dengan lancar. Ya, nah jadi karena hari ini kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan saya minta kepada anak-anak kami semua, apa yang menjadi pesan kita? Oke, silakan. Pak, sebagai pesan saya pada pembelajaran hari ini, pembelajaran ini sangat menyenangkan sehingga kami dapat mengerti bagaimana cara menangkap kita belajar, yaitu selalu fokus dalam belajar, memikirkan HP, memikirkan belajar, membuat jadwal, kita belajar dan membuat catatan. Membuat catatan, memikirkan HP ketika belajar, Selalu fokus dalam belajar. fokus dalam belajar.
Ya, jadi mudah-mudahan anak kami semuanya dapat menjalankan dengan semaksimal mungkin. Kemudian ada instrumen yang Bapak berikan kepada anak kami semua. Nanti diisi, ya, ada instrumen hasil kegiatan kita dan ada instrumen kepuasan. Jadi silakan diisi. Nanti setelah diisi baru dikembalikan kepada Bapak. Jadi ini lembar instrumen kita. 3. Ya, ini instrumen kita ya, silakan diisi. Nanti ada di belakang instrumen kepuasan peserta didik. Ya, silakan diisi nama, kelas, baik, apakah sudah siap diisi? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih kepada anak-anak saya semua yang telah memberikan waktunya kepada kegiatan saya ini, dan semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini sudah bermanfaat dan dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada saat ini karena kita mau berakhir, dan siapa yang membawa kita dalam doa? Oke, silakan. Terima kasih atas segala kami. Amin. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, sekarang boleh kita berpisah-pisah. Silakan.